Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju majelis ilmu itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita sedang dibimbing oleh Allah menjadi orang yang baik. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu ingin orang itu menjadi orang baik, Allah fahamkan orang itu terhadap agama Islam. Dan insya Allah kehadiran kita hari ini dalam rangka memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kita sedang dibimbing oleh Allah menjadi orang baik. Dan yang paling penting, rahmat Allah hari ini dulu. Tidak ada orang itu yang hadir di majelis ilmu terus hatinya itu panas kayak mau ngamuk dalam, pasti tenang, pasti adem, ditambah hujan, lu adem mana, ditambah kasih, tambah adem mana. Dan itu adalah sakinah dari Allah dan rahmat dari Allah. Dan yang paling penting lagi, nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat yang sedang berada di sekitar arsy-Nya Allah. Jadi itu luar biasa. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu itu modalnya sedikit, dapatnya banyak. Modalnya apa sih? Ada yang naik pesawat? Tidak ada. Jalan kaki. Jalan kaki sehat atau tambah sakit? Jawa masalah tambah loro. Tapi insya Allah modalnya nggak banyak. Tapi dapatnya luar biasa banyak. Jadi syukur alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman dan Nabi setelah beliau. Jika ada yang mengaku-ngaku menjadi Nabi, dipastikan itu Nabi palsu. Misalnya siapa yang sekarang mengaku jadi Nabi? Ada nggak? Kalau dulu banyak ya. Bahwa Nabi setelah meninggal aja yang ada yang ngomong sebagai Nabi. Yang paling legendaris itu kan Musailamah. Sampai julukannya Al-Kadzdzab. Namanya Musailamah, tapi karena saking legendarisnya ditambahi menjadi Al-Kadzdzab. Tahu artinya Al-Kadzdzab? Al-Kadzdzab itu pembohong sebohong-bohongnya. Kalau bohong itu kadzibun, bohong. Tapi kalau ditambahi tasdid jidalnya, itu kalau ilmu nahwu sorok ngomong sangat. Jadi kalau Al-Kadzdzab berarti sangat pembohong. Legendaris. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu legendaris juga. Julukan berarti sangat membenarkan. Di saat tidak ada orang lain yang membenarkan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj, Abu Bakar lah yang pertama kali ngomong bahwa benar. Siapa sih ngomong? Nabi yakin benar. Makanya sejak itu Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Kalau Shadiqun saja benar, tapi kalau As-Siddiq berarti sangat membenarkan. Jadi ada kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu shoroh itu yang bisa kita maknai atau kita perubah makna dari asalnya karena ada perubahan kata. Hari ini kita mau ngapain? Oh, belum panas mau tausiah. Ya kita bareng-bareng saja belajar. Nanti kalau saya menyampaikan ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Barangkali kalau saya salah bisa dikoreksi. Jadi kita bareng-bareng belajar. Kalau nanti itu jadi ilmu untuk kita semua, alhamdulillah. Semoga jadi amal kita semua, jadi ilmu yang manfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kapan hari Ibu Mutika Jabril ya? Ustaz,
namanya nopo pemilu mana? Insya Allah. Jadi di Muhammadiyah itu ada yang namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Salah satunya terkait dengan urusan politik. Cuman saya nggak nyebut itu dulu supaya nanti kita nggak bingung, karena kita harus tahu dasarnya dulu. Dasarnya di Muhammadiyah itu tauhid. Jadi saya akan mengawalinya dengan membahas tauhid. Nanti sedikit saya singgungkan dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah terkait dengan kehidupan politik. Jadi buku itu 25 halaman, itu pedoman praktis dari pimpinan pusat Muhammadiyah terkait kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Kalau dia menjadi pengusaha, bagaimana kehidupannya? Kalau menjadi pengurus organisasi, bagaimana? Kalau di keluarga seperti apa? Itu semua. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas pelan-pelan supaya kita semua tahu. Itu dicuplik dari Al-Quran dan hadis, jadi praktis. Jadi praktis. Kalau kita belajar Al-Quran 30 juz, saya mungkin Pak mesin kredit politik itu sendiri. Nah, kita metan satu-satu. Nah, kalau di buku itu sudah dicuplikkan, sudah disaripatikan jadi lebih enak. Cuman sebelum bahas itu kita bahas tauhid dulu. Ada yang tahu tauhid itu apa? Itu loh Pak, kamu sudah tahu tek-tek. Ada yang tahu Bu? Atau kalimat tauhid itu apa isinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman saya akan bahas yang la ilaha illallah. Tauhid itu jari wong pesantren dulu, itu dari kata wahad. Wahidun itu kata bendanya, kata kerjanya wahada, ada tasdidnya, wawu hadda. Kalau ada proyektornya, nanti kapan-kapan ada. Biasanya di situ Ustaz. Di tembok. Biasanya tembok situ kalau Ustaz. Jadi wawu hadda, haknya ada tasdid. Wahada yuwah itu tauhidan. Itu kalau dari wong pesantren namanya tasrif. Ada yang pernah mondok? Ada waktu pondok Chandra. Artinya mengesahkan. Jadi kalau ada orang ngomong tauhid itu artinya pengesahan Allah. Wahada mengesahkan, yuwahidu sedang mengesahkan, tauhidan pengesahan. Jadi kalau ada orang ngomong tauhidun itu berarti pengesahan. Sopo yang mengesahkan? Allah. Kenapa Allah harus mengesahkan? Ada lain selain Karena orang Arab jahiliyah dulu ini ditakoni, sopo Tuhan? Allah. Tapi nek wayahe ate cocok tanam itu mesti nang Ka'bah, sekitar Ka'bah itu ada 365 berhala. Jadi di dalam Ka'bah, di sekeliling Ka'bah itu ada 360 lebih berhala atau patung. Yang paling besar Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ada 4. Itu letaknya ada di dalam Ka'bah. Jadi orang dulu kalau ditanya orang jahiliyah, sopo Tuhan? Allah. Tapi nek wayahe budal dodolan teko sik nang berhala. Berhala aku ate dodolan. Muga-muga dina iki laris. Nek takon sopo Tuhan? Allah. Tapi nek wayahe dodolan teko nang berhala. Itu kenyataannya orang zaman Nabi. Makanya Nabi ngomong tauhid mengesahkan Allah. Allah itu jangan diduakan. Satu kan, jangan diduakan, jangan ditigakan, jangan diempatkan, jangan dilimahkan, jangan dienamkan. Kalau saya ngomong 1, 2, 3 bahaya.
musim kampanye. Hanya saya ngomong mengesahkan, jangan menyatukan, bahaya nanti. Jadi mengesahkan karena apa? Perilakunya orang jahiliyah dulu, nek ape uji, nek tahu nih, siapa Tuhan Allah? Tapi nek ape ujian nasional, bisa begini. Ape ujian nasional, bolpennya disimpan nang omahe Mbak. Jadi ujiannya Senin, naruh di badukonya hari Sabtu, hari Ahad diambil, hari Senin dipakai. Kira-kira gitu itu mengesahkan Allah atau menduakan Allah? Jadi Allah diselingkuhi. Allah ngomong, ya Allah kamu itu satu-satunya yang tak Tuhan. Tapi barang kepingin sukses ujian, tekone nambah, pulpen ini ditinggal, dijampi-jampi. Dan wayang ujian bolpen yang aku pilih. Kan ada punyanya seperti itu. Ada juga cerita. Barangkali nanti ibu-ibu bisa cerita yang lain. Nanti nggak nunggu. Ada orang mau jualan soto lah. Saya ngomong soto saja. Kamu nggak? Ya. Mau jualan tuku iruse nang Mbak Dukun tertentu. Ben apa? Ben laris. Jalurnya Allah itu rezeki. Tapi nek urusan laris gak laris, kok tekoni nang Mbak Dukun. Kira-kira gini ini menselingkuhi Allah atau mengesahkan? Allah itu Ar-Razzaq. Tapi barang urusan umur kok gak percaya mana nih Allah itu Ar-Razzaq, malah datang ke tempat yang lain. Ada lagi orang mau pergi jauh. Kita perlu bujung dari apa mas? Dari akik. Dari apa mas? Dari Sabtu Inten. Kenapa mas? Engkau tiba-tiba ada orang jahat menusuk dan aku gak siap, aku jadi kebal, gak mempan, ono sing nglindungi. Misalnya sapu itu ketinggalan, akik itu ketinggalan, gugup apa orang itu? Berarti dia menduakan Allah kepada akik, kepada sapu. Jadi orang kalau mengisahkan Allah dalam kondisi apapun harus percaya bahwa Allah itu satu-satunya. Nanti saya jelaskan apa saja yang satu-satunya. Tahu ya? Jadi secara bahasa tadi Pak Habibie pernah bilang gini. Pak Habibie itu pakare pesawat terbang. Dulu saya pesawat terbang itu orang beloknya gini. Setelah itu Pak Habibie hitung-hitung secara fisika, secara matematika, secara apapun. Akhirnya moncongnya pesawat terbang sama sayap pesawat terbang itu dihitung Pak Habibie. Kudu modelnya kayak gini, ben gak gampang pecah pesawat terbang. Gara-gara itu Pak Habibie dapat royalti. Gak melarat 7 turunan. Tahu tuh royalti itu? Royalti itu dibayari kalau pabrik pesawat karena pabrik pesawat menggunakan temuannya Pak Habibie. Dan orang pesawat pabrik itu harus bayar ke Pak Habibie. Pak Habibie kan udah meninggal, ahli warisnya Pak Torik sama Pak Ilham Habibie. Dan itu terus selama ilmunya Pak Habibie dipakai, bayar terus. Makanya disebut Pak Habibie itu Mr. Crack. Apa? Crack itu pecahan. Karena Pak Habibie itu bisa ngitung caranya pesawat gak pecah ketika ada di angkasa. Gara-gara itu Pak Habibie kayanya bukan main. Banyak orang-orang itu yang dikasih beasiswa sama Pak Habibie. Sudah ribuan doktor, ribuan magister itu bisa sekolah, bisa kuliah di luar negeri gara-gara Pak Habibie. Dan donasinya itu berdasarkan atau dihasilkan dari temuan-temuannya Pak Habibie. Gitu itu Pak Habibie bilang, ilmu yang paling luar biasa
satu ulama di daerah Poso. Ketika teman saya penelitian di sana, kenapa sih orang Poso gegeran? Islam Kristen gegeran, dipicu dikit gegeran, dipicu dikit gegeran. Ternyata beliau itu ngomong gini, orang itu kalau yakin dengan tauhid gak mungkin gegeran. Karena manusia itu pasti berbeda-beda. Yang satu itu cuma Allah. Jadi kalau kita nggak yakin itu pasti kita geger. Nonton tonggone itu mobil artinya panas. Nonton tonggone naik jabatan artinya panas. Karena apa? Gak yakin bahwa semua itu adalah hak prerogatifnya Allah. Iki disugihno, iki dimlaratno, iki ditinggikan jabatannya, iki direndahkan jabatannya, iki kongin, iki kongin, itu urusannya Allah. Tapi kadang-kadang wong gak yakin terhadap itu semua, akhirnya makal dan tiga. Makanya urusan tauhid ini tidak sekedar urusan aku yakin Allah suci, aku yakin kau ibadah Allah. Enggak hanya itu aja, tapi di urusan kemasyarakatan itu tauhid juga punya peran. Nah kalau urusan elek tonggo tauhid nggak melu-melu, ya bahaya bu. Karena apa? Karena kita hidup itu urusan di Allah kan. Allah itu satu. Kita sholat karena gak karena calon mertua. Jadi calon. Nyumbang masjid bukan karena akan jadi calon. Engkau tidak jadi calon karena PT digulung digulung. Karena ada yang seperti itu. Berarti kan Allah perilakunya tidak didasari karena Allah. Jadi itu ya, itu tauhid. Sekarang apa sebetulnya makna tauhid yang rinci? Prof. Yunahar biasanya disebut Buyayun, itu Abu Yarfam sudah meninggal. Beliau ketua PP Muhammadiyah. Beliau menyampaikan begini, La ilaha illallah itu ada beberapa makna. Beberapa contoh sudah saya sebutkan. Ini akan saya sampaikan cara rinci apa yang beliau sampaikan. La ilaha illallah itu tidak ada yang maha menciptakan kecuali Allah. Makanya dulu ketika Fir'aun itu mengaku-ngaku jadi Tuhan, kan mengaku jadi Tuhan kan? Fir'aun atau Raja Namrus mengaku jadi Tuhan. Apa dialognya yang luar biasa disampaikan oleh Nabi Musa? Saat itu Fir'aun ngomong, aku bisa mematikan, aku bisa menghidupkan. Kayak Tuhanmu Musa. Karena Nabi Musa ngomong, Tuhanmu siapa Musa? Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Wah, aku ya iso. Diceluk wong loro. Situ timbar urip, situ dipateni. Lho kan aku iso. Jadi Fir'aun gitu. Nah, Nabi Musa gak kehilangan akal. Nabi Musa pun pintar. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Saya balik. Bisa nggak? Bisa nggak? Boleh. Itulah kalau katanya kalau dalam Quran wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang ajak kamu debat, pakai argumen yang lebih bagus. Ojo pikir, Tuhanku nyanyian. Allahu Akbar. Ya boleh. Kata Nabi apa? Kata Quran wajadilhum billati hiya ahsan. Nek ana sing ngelek-ngelek Allah, pakai logika yang lebih bagus. Contohnya Fir'aun tadi, dibalik itu sudah kelopak. Karena apa? Allah itu menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Saiki nek Allah Tuhan, ayo coba balik. Terbit ke timur, ke barat, tenggelamkan di barat ke timur. Ya kayak iso, umpamanya ini kayak iso apa? Itulah Tuhan kita. Kata Allah menciptakan manusia kecil, gawe manusia sak miliar ini kecil. Bayangkan kalau dengan malam-malam menghadap ke atas, ada berapa galaksi yang di atas langit itu. Yang baru ditemukan manusia adalah galaksi Sakti. Orang bumi, orang matahari, orang Venus, Saturnus, Pluto dan lain sebagainya. Itu baru satu galaksi.
Kata para ahli ada miliaran galaksi di luar sana. Miliaran galaksi. Nah, kalau kita itu dilihat dari atas, dari arusnya Allah, ya saya nggak tahu arusnya Allah itu di atas atau di mana. Pokoknya kita bayangkan arusnya Allah itu di atas. Kalau Allah itu melihat kita itu di salah satu galaksi Bima Sakti. Kita ada di salah satu planet galaksi Bima Sakti, yaitu namanya Bumi. Bumi ada beberapa negara. Kita ada di benua Asia. Benua Asia ada beberapa negara. Di Indonesia ada beberapa provinsi. Jawa Timur ada beberapa kota. Surabaya ada beberapa RW RT. Kita di Teluk Iro ditontok toko bukur loh. Awak diri ini seperti apa? Dari ngono terus ngomong apa gak isi? Cilik kaya ngomong dibayangkan dengan dari atas itu ya. Katanya ada ulama dulu. Gak usah kacang hijau bayang. Allah itu mencipta segalanya. Gawe manusia itu kecil. Kata Allah, membuat alam semesta ini jauh lebih berat. Meskipun dibandingkan manusia, untuk Allah tidak ada yang berat. Tapi dibandingkan membuat manusia, membuat alam ini jauh lebih berat menurut Allah daripada membuat manusia. Itu bahaya itu Allah Maha Saya pernah nonton film, judulnya terkait dengan planet yang merah itu planet apa ya? Mars. Ada ekspedisi dari bumi ke Mars. Kemudian ada masalah, pesawatnya tidak bisa kembali ke bumi. Kemudian orang itu butuh minum. Persediaan minum di pesawat sudah habis. Tahu tuh bagaimana caranya membuat minum air? Bagaimana caranya membuat air? Air. Kan kita tinggal minum saja. Air ini dari mana? Itu orang itu di film itu ya, yang main itu siapa? Leonardo DiCaprio. Itu film bagus. Jadi dia bereksperimen membuat air supaya dia bisa minum. Awalnya gagal. Suksesnya Bu, akhirnya cuma satu tetes sukses. Dia menjadi tahu gini caranya membuat air. Bayangkan Bu, kita membuat air saja. Prosesnya panjangnya luar biasa. Nah kita kan nggak ngerti karena minum, karena gawe, karena keran, karena kayak sani nggak jadi air. Nah kalau kita hidup di tempat yang nggak ada airnya, bagaimana kita membuat air? Kalau kimianya kan CO2 ya. H2O. H2O. Kalau CO2 oksigen ya. H2O. Bagaimana membuatnya H2O? Rumit. Cari air kecil. Kita membuat air. Bisa kita memenuhi air seluruh dunia. Misalkan kita, ya wes, kamu nggak mau buatlah air untuk kebutuhan orang sedunia. Bisa tidak? Nah, itu bisa. Oksigen. Ini baru air ya. Oksigen. Kita di rumah sakit saat COVID butuh oksigen, bayar berapa? Satu tabung berapa? 100 ya? Nggak boleh. Lebih. Anggap aja 250 saja. Hanya untuk beli oksigen. Kita hidup berapa puluh tahun? Pernah ditarif oleh Allah untuk oksigen? Ya. Gak pernah kan? Kita bisa membuat oksigen. Pabrik bisa membuat. Pabrik itu loh, bisa buat oksigen. Kita nikmati, suruh bayar pabrik. Allah ngasih gratis, silahkan pakai gratis. Pernah ditarik nggak? Coba Allah itu kayak pabrik oksigen. Ayo Pak Kamu bayar oksigen. Situ kita bayaran 100 katakanlah sehari. Oksigennya 250 sedikit.
nyucuk, gak nyucuk, gak nyucuk. Itu baru dua hal saja yang kasih contoh. Jadi Allah itu maha mencipta. Kita bisa melakukan itu, membuat bintang, matahari. Saat Gunung Krakatau meletus tahun 1600 atau 1000 berapa gitu ya, itu seluruh dunia itu gelap selama 7 hari. Seluruh dunia, karena cahaya matahari tidak bisa tembus ke bumi karena terhalang oleh abu vulkaniknya Gunung Krakatau yang meletus. Suhu bumi turun beberapa derajat. Suhu bumi turun beberapa derajat. Akhirnya dunia ini suhu dingin meningkat. Itu luar biasa. Itu matahari saja. Kalau kita mati listrik semalam saja, berapa duit yang kita keluarkan untuk beli bensin menghidupkan generator? Semalam pernah saya coba, itu habis sekitar 10 liter bensin semalam, sehari semalam. Berarti kalau sekarang 100.000 Ya. 100.000. Itu baru untuk cahaya saja. Nah, kalau tidak ada matahari di dunia ini, kira-kira suhu bumi ini berapa minus derajat? Wong tidak ada seminggu saja, itu suhu bumi turun 3 derajat. Yang biasanya rata-rata katakanlah kita itu 30 turun jadi 33. Yang ada di kutub yang biasanya 0 derajat turun jadi minus 3 derajat. Lah kalau puluhan tahun tidak ada matahari, kira-kira kita hidup itu kayak freezer. Nanti sholat kapuran, nanti budal kerja males, nanti lapor males. Itu kalau tidak ada matahari. Dan itu semua adalah ciptaan Allah. Jadi dengan itu saja awan dewi sampun ya Allah itu. Kita langsung ngomong, ya Allah, awan dewi kecil di hadapan jenengan wis luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu maha memberi rezeki. Kalau kita lahir itu ditanya, Pak Tomo, pengen rezeki piro? Jawabannya pengen sing akeh. Pengen sing akeh. Tadi kata Allah apa? Ketika roh ditiupkan, itu salah satu yang ditentukan oleh Allah adalah rezeki kita. Ketika rahim usianya sekitar 90 atau 120 hari, itu kan Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh di janin yang dikandung oleh seorang ibu. Salah satu yang ditetapkan oleh Allah saat itu adalah rezeki kita. Makanya kata Nabi, uang itu harus meninggal, berarti jatah rezekinya bisa. Nek ono wong gak iso lapo-lapo ketok gitu ya. Oh gak mati-mati. Ya kan jatah rezekinya masih ada. Boleh lewat anaknya, boleh lewat dinsos karena proses permakanan, atau lewat ambil zakat, atau lewat masjid, atau lewat tonggone, itu Allah panci semua. Lah kalau sudah meninggal berarti memang jatah rezekinya sudah. Dan Allah untuk yang seperti itu saja menjamin. Apalagi yang kita masih bisa usaha seperti ini, lebih menjamin lagi. Cuman ini kadang-kadang usaha kita itu tidak sama. Oh, harus dolan koyo tonggoku. Tapi hasil pengira podo. Pulangan longgo sekilo, kono sekilo. Aku rong dino rantek-entek, kono 5 menit kesentek. Longgo lho podo. Regane ku ya podo. Tapi aku dodol ora payu tonggoku 5 menit kesentek. Makanya kata Allah apa? Usaha bisa ditiru, rezeki gak iso. Tombol di dodol soto laris awal dewi niru, belum tentu padha laris. Karena apa? Allah yang menjamin rezeki. Kewajiban kita usaha.
Dene kok dipanci sakmono, ya alhamdulillah sifat qanaah. Tahu qanaah Bu? Nerima. Ojo ngolong-ngolong ya Allah. Itu namanya tidak qanaah. Kata Allah, belum tentu awam mutali suge, awam mesti bisa sholat. Dengan cerita yang Sa'labah itu orang melarat zaman Nabi, sampai baju itu gantian di ujung. Karena Nabi tahu Sa'labah ini mengenai salam kok wancing. Tahu wancing? Salam wancing. Diperhatikan Nabi ngomong terus. Karena apa? Nabi itu setelah salam pasti mengangkat jamaah. Contoh situ-situ sopo sing gak teko, sopo sing. Salah satunya yang diperhatikan Nabi Sa'labah. Mari salam kelencing. Diperhatikan begitu terus sama Nabi. Suatu saat dipanggil menopo Sa'labah. Kok melancing yang mari sholat kandung di rumah itu nunggu istriku nanti. Baju terbaik satu-satunya tak miliki ya tak pakai sholat ini tak. Jadi istri itu nunggu di rumah untuk gantian pakai baju ini dipakai untuk sholat. Ya aslinya orang beli baju lele ono, kalau isi mau coba baju lele di sholat. Kadang kita enggak punya. Saya kena ini. Saya tulisannya jamaah murid wadimor gajah duduk. Sa'labah itu pakai baju yang terbaiknya. Jadi ketika baju itu dipakai Sa'labah sholat, istrinya nunggu karena mau pakai baju itu dipakai untuk sholat juga. Terus sekarang mau ya pengen juga dikasih sepasang domba ya nanti. Ya wes iki didoakan nanti muga-muga manahan. Muga-muga diberkahi dan anaknya gampang. Mau nak boleh. Perhatian hilang sama apa ya? Gini alasannya bajunya gantian. Kayak isu gitu, kok doa hilang. Diceluk dengan apa? Durung bukan tadi. Aku durung ngarit, durung nyombor, tahu nyombor? Ngasih minum sama dedeknya apa? Beras. Ini sholat itu cukup banyak. Awalnya tetap sholat dulu. Lama kelamaan nggak sholat. Sampai zaman Abu Bakar ditarik zakat ngeyel. Wah aku sing usaha kok aku sing narik zakat. Karena Abu Bakar salah satu programnya adalah memerangi orang yang menolak bayar zakat. Akhirnya didoakan sama Abu Bakar melarang. Awak menjalur suge, tiga suge malah melawan perintahnya. Bisa jadi kita itu jadi pas mau ya Allah rezekimu sak murut dan awakmu tetap sholatnya kenceng. Engkau nih awakmu tak kayak suge serang mikir sholat. Milih itu, yang milih suge tetap sholat. Ya karena yang ngono. Yes, usaha. Dene hasilnya tidak sesuai harapan, ya kembali kita beriman kepada takdir Allah yang buruk maupun yang baik. Sebelumnya ponakan, ibu-ibu semua, tiga ibu jone UMR, alhamdulillah. KWMR, itu yang kedua. Allah tak memberi rezeki. Makanya soal rezeki gantungkan kepada Allah. Udhuni astajib lakum. Nek kepengin dodolan bojone laris, aja tekonan dindi. Udhuni astajib lakum. Allah itu pasti ijabahi doa kita. Piye caranya Allah ijabahi? Kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Apakah kita pantas doa kita dijawab oleh Allah? Kita juga tidak tahu. Kan kadang Allah nonton, kan ada di satu hadis itu. Ada orang datang
lalu sholat, kata sahabat orang itu datang dari jauh, kita nggak pernah kenal orang itu. Tiba-tiba setelah sholat dia angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa macam-macam, karena mungkin agak nyaring dikit ya, jadi sebelahnya itu dengar. Terus setelah itu Nabi ngomong, orang itu pergi, Nabi ngomong, bagaimana orang itu mau dikabulkan doanya, sementara pakaiannya dari barang yang haram. Jadi salah satu yang membuat doa kita tidak diijabah adalah masih ada campuran barang haram dalam rezeki. Jadi perhatikan, kalau kita berdoa lama sekali tidak dibaca oleh Allah, lihat pembukuan rezeki kita, masih adakah unsur haram di dalamnya? Kalau masih ada, bisa jadi itu salah satu penghalang doa kita diijabah oleh Allah. Ustaz, periksa Allah. Ustaz, kayak mau kantor akuntan publik, insya Allah bersih, KPK tak mungkin toko. Lah terus guru-guru apa Pak? Lah itu wallahu a'lam bishawab. Yang penting yang bisa kita kontrol yaitu harta halal haramnya. Soal apakah ada hal lain yang membuat kita tidak dijabah doa, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kewajiban kita hanya doa. Dene dodolan ping laris jare Nabi sedekah sing akeh. Kan gitu. Ada guru saya, santrinya datang, Pak Yai, saya itu udah nikah. Dan nikah 9 tahun, 10 tahun. Kalian anak, piye caranya Pak Yai dapat anak? Satu, tobat. Kata Pak Yai saya, bisa jadi doa kita itu nggak diterima gara-gara dosa kita masih banyak, dosa besar yang kita lakukan. Yang kedua, sedekah yang utuh. Kalau kita subuh sedekah 5.000 yang utuh, inilah qadarullah 2 tahun kemudian punya. Jadi kadang-kadang perlu ada hal-hal yang sesuai syariat yang bisa kita lakukan. Ya memang sesuai fisik ya. Tekonan kering dulu. Tahu ya? Kering. Bayi tabung. Bayi tabung. Ada bayi tabung. Dokter itu kan di sini, rumah sakit Siloam. Itu kan lama punya. Termasuk anaknya Pak Amin Rais. Itu periksanya di rumah sakit Siloam. Ini ada ahli kandungan yang top tier katanya. Cuman ikhtiar langitnya, kata orang sekarang ya, ikhtiar langitnya tobat, banyak sedekah, banyak istighfar. Ikhtiar langitnya seperti itu. Karena beberapa rahasia Allah itu yang dibuka, diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang yang tahu itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang makomnya kata orang sekarang itu wali. Wali itu apa? Karena sholatnya bagus, ibadahnya bagus, Senin Kemisnya bagus, tahajudnya bagus, nggak tahu merasani tombol itu makomnya di atas kita. Nah itu kadang-kadang baca Quran itu ada isyarat-isyarat yang orang kasat mata nggak ngerti. Ya, salah satunya mungkin yang begitu-begituan, rezeki-rezeki itu kan sesuai syariat semua. Orang taubat itu soal bukan terus gawannya akik, teko nang gunung Kemukus, teko nang gunung Kawi, teko nang Pak Dukun sana, gitu. Jadi urusan rezeki itu Allah yang manci, Allah yang jaga kita juga tidak ada yang maha menjaga kecuali Allah. Dan gitu ada satu hadis gitu di kitab Arba'in Nawawi, saya lupa nomor berapa. Allah itu kalau berkehendak dengan semua bahagia, seluruh dunia merencanakan kegagalan jenengan, tidak ada yang bisa. Sebaliknya, kalau takdir jenengan itu celaka, seluruh dunia merencanakan kesuksesan sampai tidak akan ada yang bisa. Karena yang punya itu semua adalah Allah. Bisa kita pergi sepedaan. Ada yang cerita tabrakan beruntun di tol, tapi ada salah satu orang yang salah. Itu dinalar secara ilmu apa? Kan ada sekarang itu yang istilahnya ilmu transportasi itu ya. Logika ini pasti kecelakaan. Tapi kenapa tidak? Ada orang yang dinalar
Tapi kalau kita nggak hati-hati, ya kita berarti menjemput takdir katanya. Ono palang kereta, ono ngene, kereta 3 detik lagi datang, kita nyerobot. Itu namanya kita menjemput takdir. Takdirnya apa? Kematian. Ikhtiarnya apa? Palang ini yang mandek. Itu namanya ikhtiar. Di sampai kepingin cerobot. Nerobos. Bukan palang itu tungguin kereta api datang. Yang kurang sadarnya liwat. Ya situ menjemput takdir. Itu ya. Jadi makanya ketika kemanapun Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa kita. Ojo karena sabuk, ojo karena akik, ojo karena keris, lalu kita menggantungkan keselamatan kita pada benda-benda itu, maka kita tidak mentauhidkan Allah, kita menduakan Allah. Allah ngamuk itu urusan diduakan itu. Sama seperti jenengan kan? Ijab kabulnya dek, ayo selingkuh. Enggak senang. Allah juga kita ngomong la ilaha illallah. Kita sadar saja malam berapa kali? Itu ngomong tasawuf itu kan pasti sadar. Berarti berapa kali? 17. Kali 2. 10 kali kan? Ini. Jadi harus dibuka. Selanjutnya, yang mengelola kehidupan alam ini adalah Allah. Kadang kita takut ya, Merapi meledos. Jadi ini penunggu nih. Akhirnya orang datang berdoyong-doyong, berbondong-bondong, beli pondasi di lempar ke kawahnya. Ada tumbal yang harus diberikan supaya penunggunya tidak marah lagi. Nah itu kan berarti menganggap bahwa Allah itu tidak mampu mengelola alam semesta. Jadi Allah memang berdos, masuk ke busewu, cemplung lalu berdos ya, berdos. Atau soal hujan, wah ya wong digawe ya. Ikhtiar kita hanya berdoa, ya Allah, aku digawe hari ini, undang orang banyak. Jadi apa ya? Memohon semohon-mohonnya kepada Allah. Kita sholat, sing duwe gawe, ojo tekan Pak dukun. Masjid dekat, sholat 2 rakaat, ngaji dan lain sebagainya. Setelah itu tutup dengan doa, ya Allah, hari ini aku mantu, undanganku 1000, catering tak tuku. Engkau nek udan aku mau. Engkau terus apa sing mangan. Jadi wis enggak apa-apa, madul kepada Allah itu sah-sah saja. Allah itu senang. Kata Allah, aku nek nonton hambaku depo berdoa sambil menangis itu senang luar biasa. Jadi enggak usah takon Pak Dukun, aku iki mantu saya iki. Lah kok menunggu potong ini. Nanti kita menuju pada hal-hal yang dibenci sama Allah. Karena yang mengelola alam semesta ini Allah. Hujan wayang mudun ya mudun. Kira-kira kita bisa mengelola. Kita tinggal di sini hujan, di sini nggak hujan. Kan ada seperti itu kadang-kadang. Kira-kira siapa sih bisa ngatur wayang ini? Jadi ini paling dukun paling dan terlalu kan. Itu jenenge kalangan Gusti Allah. Rara sambil yang menentukan tujuan kita hidup adalah bertemu dengan Allah. Ini bertemu dengan Allah dengan bekal mitin gitu kan di sini. Kita mau ke Pak Jokowi katakanlah, diundang Pak Jokowi tekonan Jakarta. Mari ngono tinta ini tak teko hari ini. Ternyata bekal menuju ke Jakarta itu
sanguron juta numpak pesawat. Ini sanguron mulai Bu, ya ditambah lampu itu kan nggak nyampe. Jadi tujuan kita Allah yang wajib disembah adalah Allah. Itu semua hal-hal real yang kalau kita yakini bahwa itu bentuk tauhid kita dengan Allah. Nah sekarang kita koreksi kalau misalkan ada hal-hal yang masih kadang-kadang mengganggu pengesaan kita kepada Allah, dibersihkan. Barangkali di rumahnya jimat-jimat, di pakunan lawang-lawang, pintu masuk, ini dicek aja. Bukan karena kita tidak arif dengan kadang-kadang wah ini lagi kandang. Kadang-kadang orang tua kita kan gitu ya. Ya kalau orang tua kita dikasih tahu lah. Apa yang mau tahu? Tapi bisa terjadi perang saudara. Ya pelan-pelan. Nabi itu kalau dakwah itu kan bil hikmah, apalagi dengan keluarganya sendiri. Jadi pakai ayat itu untuk kalau ada sesuatu yang nggak cocok dengan syariat, jangan memakai cara-cara yang tidak Islami. Wah, sudah kafir sampai metu toko malu. Membayangkan dalam ayat lain kan ketika orang tua kita mengajak syirik, apa kata Al-Quran? Pergauli mereka dengan cara yang baik. Artinya apa? Untuk urusan yang sangat ekstrim saja, perintah Quran tetap harus berbuat baik kepada orang tua, meskipun orang tua itu syirik. Jadi gitu. Jadi dakwah itu memang harus dengan cara yang hikmah. Kalau jari wong mancing, ini kepengen nangkep ikan, aja sampai airnya kerupulan lagi. Sekali lagi kalau dakwah seperti itu. Nah, makanya Bu, tauhid itu sebetulnya mengesahkan Allah, tapi di luar yang selalu kita gunakan, jangan meyakini hal-hal yang lain mempunyai kekuatan seperti Allah. Pohon bisa menolak bala, keris bisa menolak bencana. Terus apa lagi? Gorok kebo dilempar ke lautan, dan nyiroro klor kamu nyiroro. Atau hewan tertentu diyakini kalau muncul di hari-hari tertentu, diyakini akan ada sesuatu. Nah itu kan semuanya jadi bahaya. Makanya ketika kita sudah bertauhid ini, apapun gantungkan kepada Allah. Kapan kita bisa berbicara dengan enak dengan atasan kita setiap saat? Katakanlah kita pegawai itu, bisa nggak kita bicara enak 24 mata dengan atasan kita setiap saat kita ingin? Ada nggak yang punya atasan seperti itu? Ya ada. Ini biar atasan, kenapa? Enggak usah. Apalagi dengan presiden, dengan Pak RW, Gatot, wali kota. Bisa nggak kita setiap saat datang ke kantornya Pak RW? Dari Pak RW, oh iya masuk. Engkau awan pak mana? Sore pak mana? Bengi pak mana? Subuh pak mana dari Pak RW? Kayak mau obat kan? Tapi Allah tidak. Berapa kali Allah membuka pintunya sehari semalam untuk kita? 5 kali. Kita dikasih kesempatan private bicara dengan Allah saat itu. Ya, selama-lamanya. Makanya kata Gusmus, ketika kita sholat, itu kita laksana berbicara intim dengan Allah. Itu kalau kita hanya sholat 5 kali. Kalau kita tambah rawatibnya, tambah duha tahajudnya, berapa kali kita ketemu dengan Allah? Banyak kali. Dan Allah gak bosan, malah senang. Kita bicara yang ojo sana dulu, jalur anak sukses
malas-malas nang Bu, bisa pindu diterima Bu. Ketelu keempat aduh ringan aku. Tapi Allah tidak. Setiap saat bahkan ditambahin nangis, Allah jauh lebih memperhatikan kita. Makanya apapun keluhan kita, apapun keinginan kita, ojo status. Kamu gak mau status pun, kalau mesti kongkon sholat, jalur opo, malah nyetak terus. Dikira Allah itu mereka status. Ya, kita punya waktu istimewa dengan Allah yang tidak bisa diganggu oleh siapa. Sampai sholat itu waktu intim dengan Allah. Bahkan di satu hadis yang terdapat di kitab tafsir Al-Fatihah, Allah itu seolah-olah bicara dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hambaku memuji-muji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjung-nyanjung. Maliki yaumiddin, hambaku menganggap aku ini penguasa alam semesta raya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku berikrar bahwa dia akan hanya menyembah Allah dan akan minta tolong hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, ini waktunya aku mengabulkan doa. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah, Allah itu merespon bacaan kita. Makanya ketika baca Al-Fatihah yang khusyuk, coba baca Al-Fatihah memang Korea episode ini. Jadi Allah, ini ngomong aku mikir dia. Kan kalau kita bicara empat mata ya, pikiran kita kemana? Kira-kira yang diajak bicara tersinggung apa? Itulah Allah. Kita ngomong dengan suami kita, Mas, pikiran ini mana? Belum lewat timur, baca duduk, Elzata. Kita menang orang jalur ini. Makanya khusyuk itu dalam artian itu. Kita yakin bahwa Allah di depan kita. Antak butullah dan anaka tawa. Kita beribadah itu seolah-olah Allah di hadapan kita. Gak iso, ya yakinlah bahwa Allah saat itu ada di depan kita. Yakinlah saat itu Allah di hadapan kita. Makanya hadis itu hadis yang sering saya sampaikan, bahwa ketika kita baca Al-Fatihah, di depan kita itu ada Allah. Ngenteni sampai kita ngomong ihdinas siratal mustaqim. Saat itulah kata Allah, jaluk sekarang tak ijabah. Makanya ada seorang ulama bilang gini, nek mari ngomong walad dolin amin, ojo langsung rukuk. Jaluk sing paling penting. Karena Allah saat itu ngomong jaluk sekarang tak ijabah. Utawa saat sujud yang terakhir. Makanya kalau ada imam sujud terakhir untuk suwi itu, saat itulah saat yang paling mustajab. Makanya kadang-kadang imam itu kalau sujud yang terakhir 2 atau 3 kali lebih lama dari sujud sebelumnya. Karena apa? Itu kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk minta apapun. Jadi saat sholat, coba pikirnya ya bisa tidur, gak apa. Cuma kan saya tahu itu mau internet lagi. Sebelum sholat kita nyari kunci gitu. Pas sholat loh ini kunci dulu. Dan itu memang ada di hadis. Ada di hadis. Bahwa setan itu akan menggoda kita, mengingatkan kita dengan sesuatu yang kita lupakan sebelum sholat. Ada di hadis. Makanya jangan heran. Kalau waktunya sholat kita diingatkan untuk hal-hal yang kita sudah lupa. Dari kontak. Barang sholat itu eling. Bukan lemari. Memang di hadis ada salah satu yang disampaikan Nabi seperti itu. Dan itulah kita. Itulah.
Wis tau apa-apa. Wis apa apa limo. Ya, itu pekerjaannya setan. Setan gak rela kita melakukan hal itu. Makanya kata Allah apa? Musuh paling nyata kita adalah setan. Aduhum, jelas musuh. Jadi Allah ditambahi mubin. Mubin itu apa? Terang beneran bu. Kalau sekedar musuh mereka kita tanya, menang tak pak? Menang. Ditambahi maka kita tambahi Allah mubin, terang beneran. Kalau kita kan sekarang kita nggak tahu musuh kita siapa. Tapi kata Allah setan itu aduhum, musuhmu yang paling nyata. Nah, ini yang paling utama. Kita alam itu Bu, sama-sama cipta. Sampai jam berapa ya? Jam 10 menit tapi ya. Insya Allah nggak habis materinya ini. Gak apa-apa. Semoga kita dikasih kesehatan. Kita sama alam semesta ini sama-sama ciptaan Allah. Dan kelebihan manusia itu dikasih amanat oleh Allah untuk memakmurkan alam semesta. Jadi kalau kita itu wedi alam, kebalik. Lalu alam itu oleh Allah ditundukkan untuk kita supaya melayani kita. Nah, kalau kita wedi alam itu wali. Gunung meledos kita takut. Padahal gunung itu dipakai oleh Allah untuk menstabilkan bumi dan manusia gak gempa terus. Dikasih air laut supaya apa? Stok ikan tidak berkurang. Dikasih udara yang segar, pohon-pohonan yang tinggi dan lebat supaya apa? Di Jepang itu ya ada satu daerah, apa itu katanya, blue apa itu ya? Itu kalau orang-orang yang hidup di daerah situ itu harapan hidupnya tinggi, maksudnya umurnya panjang-panjang. Kalau kita sekarang kan hampir mustahil menemukan yang umurnya 80-90. Tapi kalau dulu kan panjang-panjang usianya. Karena suasana alamnya masih bagus, polusinya masih sedikit. Dan di Jepang itu ada salah satu daerah yang punya karakteristik itu. Jadi penduduknya usia hidupnya panjang-panjang. Jadi kalau ada manusia itu sampai nyembah alam semesta, kayak sajid, disembah, ditekani tiap Jumat, dikei mangan, dikei iki, itu berarti tidak sesuai rencana Allah sebelum. Karena apa? Karena penciptaan alam ini diperuntukkan untuk manusia. Jadi alam ini untuk dimanfaatkan manusia, bukan dijadikan Tuhan. Jadi ini misalnya banjir, aduh bicara banjir ini, gorok sapi, dikira sesepuhe desa, ben tak gebluk ini tidak rajin datang. Atau apa lagi yang masih kita jalankan? Ya hal seperti itu. Kalau di Bali kita sering lihat gitu, sering. Kalau kita jalan-jalan di Bali gitu ya, di bawah pohon ada bunga-bunga, di ini ada bunga-bunga. Dulu di Jawa juga masih, Surabaya itu masih gitu. Di perempatan-perempatan biasanya kita masih gitu. Ya ada bunga-bunga seperti itu. Ya semoga niatnya hanya untuk mengharumkan perapatan, tidak untuk niat yang lain. Kalau hanya untuk mengharumkan perapatan, dapat pahala. Tapi kalau niatnya untuk penunggu perapatan itu gak ngamuk jadi ono wong sing kecelakaan terus, nah itu sing bahaya. Nanti nyerempet pada meyakini hal-hal yang mengandung syirik. Makanya kalau orang-orang seperti itu jangan dilarang nyebar bunganya, walik niatnya. Oh, ya kok Pak? Kalau kecelakaan, dulu ini sampai kecelakaan goro-goro perapatan kan? Kadang-kadang ke perapatan kecelakaan akeh, ya hati-hati, dikasih rambu-rambu, dikasih itu supaya orang tidak sembrono, kecelakaannya menurun. Jadi tetap harus sembrono itu nasib.
bedanya ke perawatan gak ngamuan dan gak ada korban-korban yang lain. Jadi kadang-kadang kita itu ya memang ada adat itu yang kadang-kadang susah dirubah loh. Makanya kadang-kadang terus kita bilang niatnya saja yang dirubah. Ada dulu itu yang dilakukan itu ada di Paciran itu tiap musim cari ikan itu dulu itu gorok sapi atau gorok kebo terus endasnya diarak menuju tengah lautan terus dilemparkan supaya apa? Supaya nelayan-nelayan yang akan bernelayan atau mencari ikan pada musim itu hasilnya semuanya alon. Orang Lamongan itu alon dapatnya banyak. Kata Pak Yai Muhammad niat orang dasi gak apa-apa lo dorong tapi niatnya dia makan you karena pada kok tiga indasi rakyat ini sekolah lalu kan pakai you ojo diniati delek iwake alon kok dari syirik bahaya karena apa yang memancing kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya Pak Yai iya akhirnya hilang dengan sendirinya. Jadi orang terus syirik, ngerokok, nanti malah buyar kan. Jadi dakwah itu memang harus halus gitu ya, supaya nggak keras. Jadi agar yang didakwai juga tidak memusuhi, inti dakwah juga masuk. Akhirnya hilang lah duit. Terus tak kira Pak Yai, lo ini tombol kulo tuturan catering ini. Gelem gitu nggak sih begitu akhirnya nggak sih jadi ada cara-cara yang lebih hikmah untuk menyadarkan tetangga-tetangga atau kelompok-kelompok kita supaya apa bertauhid kepada Allah dengan cara yang benar dakwah kita juga disampaikan dengan cara yang hikmah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati bil hasanah. Kalau misalkan harus berdebat, harus dengan cara yang argumen yang lebih bagus. Gitu ya? Saya pikir cukup. Ada pertanyaan monggo? Ada? Monggo. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita akan sambung dengan tauhid yang lebih dalam. Karena tauhid versi Muhammadiyah kayak apa itu belum saya sampaikan. Ini baru tauhid saja kayak apa gambarannya. Nanti tauhidnya Muhammadiyah mengarahnya kemana, bentuknya seperti apa, buahnya seperti apa. Karena apa? Karena di ayat Al-Quran ibaratnya tauhid itu buahnya tu'ti ukulaha kullahin. Tauhid itu harus membuahkan hasil untuk kehidupan sekitarnya. Menurut atau mau tauhid itu membuahkan hasil kehidupan sekitar. Nanti kita bahas. Gitu ya? Nanti kalau ada kesempatan